ketika kita menindas saudara atau sesama kita dan hanya melihat dari kejauhan saja ketika mereka mengalami kesusahan. Kita tidak menolongnya, bahkan menertawakannya, dan kita merasa senang. Hati-hati, karena Tuhan murka pada sikap yang kita lakukan tersebut. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, dan kita merenungkan firman Tuhan, di mana judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan membenci saudara kita. Rasa benci timbul ketika kita merasa dirugikan atau kita iri terhadap seseorang. Dan Alkitab mencatat bagaimana Kain membenci Habel karena Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Demikian juga ketika saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf karena Yakub begitu mengasihi Yusuf, dan juga ketika Saul membenci Daud karena rakyat begitu menyanjung Daud lebih daripada kepada dirinya. Kita akan belajar dari kitab Obadya yang terdiri dari 1 pasal dan 21 ayat saja. Dan Nabi Obadya termasuk dari 12 nabi kecil di dalam Perjanjian Lama dan merupakan Nabi Yehuda yang bernubuat untuk Edom tentang hukuman yang akan diterimanya. Dan dosa-dosa Edom tercatat di Obadya 1 ayat 10, 11, dan 12, di mana Edom melakukan kekerasan terhadap saudaranya Yakub. Edom tidak menolong Israel. Ia hanya berdiri di kejauhan saja. Sementara Yerusalem sedang dirampok. Dan Edom memandang rendah saudaranya pada saat mengalami kemalangan. Itu berarti kita juga sering menghakimi saudara kita yang bukan tugas kita. Itu merupakan tugas Tuhan. Dan juga Edom bersukacita atas penderitaan saudaranya. Di sini kita melihat Edom yang merupakan keturunan Esau membenci keturunan Yakub atau Israel yang merupakan saudaranya sendiri. Bahkan seringkali malah membantu musuh-musuhnya untuk menyerang Israel. Kita bisa belajar dari peristiwa tersebut. Ketika kita menindas saudara atau sesama kita dan hanya melihat dari kejauhan saja ketika mereka mengalami kesusahan, kita tidak menolongnya, bahkan menertawakannya, dan kita merasa senang. Hati-hati, karena Tuhan murka pada sikap yang kita lakukan tersebut. Obadya 1 ayat yang ke-15. Mari kita baca. Obadya 1 ayat ke-15. Sebab hari Tuhan telah dekat menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita perbuat kepada orang lain akan menimpa pada diri kita sendiri. Dan Tuhan akan memulihkan orang-orang yang tertindas. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Mari kita baca Mazmur 34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Mari kita jalin hubungan dengan sesama saudara kita. Dan kasih Tuhan akan nampak dari perilaku kita terhadap sesama kita. Jangan ada rasa iri, jangan ada rasa kebencian. Tetapi hendaklah kita saling menolong, kita saling mengasihi,
kita saling menguatkan dan membangun keintiman kita kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan dapat kita nikmati bersama-sama. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, supaya kita tidak membenci saudara kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu, firman-Mu mengingatkan dan menegur kami ya Bapa. Ampuni kalau kami merasa iri, ampuni kalau kami merasa tersaingi. Tapi melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami disadarkan untuk kami saling mengasihi, saling menopang, dan saling membangun supaya iman kami bersama-sama tumbuh dan kami boleh menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu. Biarlah kami dapat terus bertumbuh, kami dapat menjadi terang dimanapun Engkau tempatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan